Cukup ya, teman-teman? Kan Pak, sedikit lagi Pak. Ya, silakan. Baik, silakan. Sosok 6 polisi keroyok 2 debt collector hingga tewas jadi tersangka. Sosok 6 polisi yang keroyok 2 debt collector hingga tewas di depan Taman Makam Pahlawan, TMP, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Jaksel, Kamis, 11 Desember 2025. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, ke-6 polisi tersebut berdinas di Mabes Polri. Sehari-hari mereka bertugas di pelayanan markas Polri, Yanma Polri. Satuan ini secara umum bertugas menyelenggarakan pelayanan markas seperti pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, dan lain sebagainya. Ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri, kata Trunoyudo dalam konferensi persnya pada Jumat, 12 Desember 2025, malam. Sementara berdasarkan penelusuran Tribun News, ada 5 tersangka berpangkat Brigadir Polisi 2, Bribda. Ada 1 tersangka berpangkat Brigadir, yang juga masuk dalam golongan pangkat Bintara. 6 tersangka tersebut bernama Bribda Irfan Batubara, Bribda Jeffrey CEO Agusta, Brigadir Ilham, Bribda Ahmad Mars Zulkadri, Bribda Baginda, dan Bribda Raafi Gafar. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP. Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, urai Trunoyudo. Ia dalam kesempatannya, juga menegaskan komitmen Polri menindak siapapun anggota yang melanggar hukum. Prosesnya dilakukan secara transparan, profesional, dan proporsional. Serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegas Trunoyudo. Selain pidana, para tersangka juga dijerat pasal Kode Etik Polri berdasarkan bukti yang ada. Mereka dijerat pasal 17 ayat 3, Peraturan Kapolri, Perpol, Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum, maka terhadap perbuatan 6 terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat, tambah Trunoyudo. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan pasal-pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polri menegaskan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan secara simulan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan di backup dengan penyidik dari Mabes Polri atau Bareskrim Polri. Dalam hal ini tentunya Polri berkomitmen untuk serius mengungkap kasus kriminal kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Polri akan menjalankan proses penegakan hukum secara transparan, profesional, dan proporsional, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara dalam proses penyidikan ini yang baru bisa kami sampaikan. Dan satu hal lagi, kami juga melakukan pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh personil pelayanan markas di Mabes Polri dengan wujud perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Dari proses awal pemeriksaan dan kemudian dianalisis oleh Propam di Propam Polri. Kasus ini ditangani oleh Divpropam Polri, Karo Watprof, maka bersama kita terduga pelanggar berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada Jumat 12 Desember 2025 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, langsung yang dipimpin oleh Kabak Gap Etika Biro Watprof Propam Polri dengan peserta gelar lainnya dari Itwasum Polri, SSDM Polri, Divkum Polri, Biro Paminal Divpropam Polri, Biro Provos Divpropam Polri, Biro Watprof Divpropam Polri, dan Bagian Duan Divpropam Polri. Didapatkan hasil bahwa telah ditetapkan 6 orang anggota Polri. Di sini adalah anggota pada Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri sebagai terduga pelanggar atas nama Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, Bribda AM berdasarkan alat bukti yang telah didapat terhadap 6 terduga pelanggar telah cukup bukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Berdasarkan pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum, maka terhadap perbuatan 6 terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat. Persangkaan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.